Dengar itu. Jadi Yesus itu memberikan nyawanya. Pertanyaannya siapa yang nulis ayat itu? Yang nulis ayat itu siapa? Jadi Yakobus dan iya, pertanyaannya siapa yang nulis ayat itu? Orang dulu pakai kitab jawab dulu, jangan kemana-mana, jawab dulu. Yang nulis ayat itu siapa, Ampi? Mana kitabmu Yakobus? Iya, yang nulis ayat itu. Kitabmu. Ayat itu yang nulis siapa? Iya, mana kamu kitab dulu? Kitabmu Iya, apa dulu? yang nulis ayat itu siapa? Yang nulis ayat kau baca tadi siapa? Dengar dulu Yakobus. Iya, saya tanya. Kitab Katolik. Saya jawab pertanyaanmu setelah yang kau pakai mana kitabnya dulu supaya kau bisa berdebat dengan saya kalau kau ada dasar kitabmu. Oke, sekarang saya tanya, yang nulis ayat tadi kau baca siapa? Ayo. Dengar dulu Yakobus. Dengar saya tanya, kau tanya Katolik, bukan Katolik, kontolik. Penyembah patung semen tiga roda. Kau sudah menghujat karena kau itu sudah kalah. Semen tiga roda kok. Mana bidat apa? Sekarang saya tanya, kitab Yohanes siapa yang nulis? Yohanes agama Katolik ya. Sekarang saya tanya, Katolik apa? Yohanes agama Katolik. Sekarang saya tanya, Yohanes agama Katolik, yo. Yakobus, kau pakai kitab apa dulu coba? Yohanes yang kau baca tadi Katolik ya? Iya, Ampi. Waktu 5 menit lagi, waktu ingat waktu 5 menit lagi. Tanya sama kau, Ampi, apakah Yohanes kitab Yohanes patung semen tiga roda? Dari mana kau Yohanes? Tahu dari mana kau Yohanes? Kitab sekarang saya tanya, apakah Yohanes Katolik? Yes. Mana ayatnya Yohanes Katolik? Coba, Ampi. Tunjukkan sama saya di mana Yohanes agamanya Katolik. Kontolik. Ayo, jawab. Pelanggaran offset. Bang Yakobus nggak usah gitu. Ya. Coba. Ini kitab Katolik yang kau pakai kitab Katolik terus. Ya sekarang saya tanya Yohanes, di mana ayatnya Yohanes Kontolik? Di mana ayatnya Yohanes agama Kontolik? Masuk YouTube. Bang, Katolik Bang, jangan gitu Bang. Bang Yakobus kan ini teman-teman ya. Bentar. Sebentar izin. Agama Katolik. Ya, coba mana Yakobus enggak mengedukasi ini Yakobus ini. Bentar, makanya aku ingetin semuanya mewah. Aduh, ngatur Kristen gua bingung enggak. Bentar, sabar. Lanjut ini. Pusing gua. Ayolah, walaupun kalian sesama Kristen sekalipun, tapi kalian ada di room Islam, ya. Di room Islam ini kami juga bertanggung jawab. Mari kita gunakan bahasa-bahasa yang baik. Aku tahu di antara kalian tuh kayak si Ampi ini memang penghujat. Tapi mari kita sama-sama, karena kalian ada di roomnya Abu Yastrong. Room ini kan room punya Islam nih. Otomatis kami tetap harus berlandasan agama Islam kelakuan kami berdua. Makanya kami tidak mau kalian saling pakai kata-kata kotor. Mari kalau kalian bertempur dalam argumen nggak apa-apa. Silakan tunjukin. Bang Yakobus tadi udah minta kepada kamu Ampi. Tunjukkan kalau si Yohanes itu Katolik. Itu aja. Jangan berulang. Nggak ada edukasinya. Ini Kristen ini Yakobus ini. Teman-teman, saya ulangi ya, mereka ini semua Kristen ya. Jadi Bang Yakobus Kristen, si Ampi itu penghujat Katolik. Keluar dari Kristen. Aduh. Ya. Aduh, kok parah kali sih, Bu Karyana, nggak boleh gitu. Bukan admin kayak kau. Dia karismatik. Ya lanjut. Nggak layak orang Kristen. Gini Bu Karyana. Nih aku nggak bela Bang Yakobus ya. Aku tidak membela Bang Yakobus, cuman aku bilang Bang Yakobus itu wajar dia marah sama Katolik karena emang Katolik banyak sekali melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, Bu Karyana. Emang bener, aku ada datanya. Wajar dia marah sama Katolik. Itu urusan mereka. Kita nggak boleh mengglobalkan. Iya. Aku tahu di Katolik pun ada orang benar, Yakobus. Di Katolik pun ada orang benar. Iya, makanya aku bilang sama Bang Yakobus tadi kan. Kalau ada yang benar sudah lama Yesus datang kalau Katolik benar. Ya, silakan lanjut. Yakobus. Yesus sudah datang kalau Katolik itu benar. Ya, ciri-ciri orang yang berbicara-bicara seperti tadi itu bukan Kristen. Jadi bikin rusak orang di sini. Yesus mengatakan roti disiapkan bagi anak bukan bagi anjing. Berarti kau Ibu Karyana senang dibilang anjing. Yakobus. Oh, Yesus yang bilang lu.
Kalau pengikut Itu Kristen, benar. Yesus yang bilang loh, kau anjing Ibu Karyana. Berarti bagus itu, kau anjing. ya sama. Kamu juga bilang tadi sama. Kan berarti kan kau Kristen anjing. Pernyataan Yesus itu loh, roti disiapkan bagi anak, bukan bagi anjing. Di luar orang Yahudi anjing semua. Kau ya anjing termasuk Karyana. Nggak apa-apa kalau Yesus yang berkata-kata, nggak apa-apa kalau Yesus. Udah, saya mengikuti teladan mulut Yesus ini. Saya pemberi kebenaran, bukan pencari jemaat kayak kau. Paham? Saya anjing tahu diri. Kalau kau anjing tidak tahu diri, paham kau? Sama aja. Kamu tadi kamu takut kotor. Jadi anjing yang tahu diri, bukan anjing nggak tahu diri. Anjing kau nggak tahu diri kau, Karyana. Udah nggak makan babi, otak nangka lagi. Yakobus, kamu mau Hah? nggak berpakaian di jalanan itu hakmu, mau cakap kotor hakmu. Tapi Oh, ya, kamu ya, bukan ya. ciri-ciri orang Kristen. Kalau Kamu yang dari saya Kristen, teladan ya? Yesus bilang perempuan sama nggak ada, bikin malu aja kamu. Iya, memang saya suka bikin semen 3 roda kayak kalian. 3 roda lagi. Ya aku mau Bu Karyana, aku Anjing. boleh wawancara. Oh, aku mau wawancara Bang Jakobus dong. Aku udah cukup lama kenal sama Bang Jakobus nih. Apa ini, Pak? Aku udah kenal lama. Sebentar nih sebelum diwawancara Pak Jakobus. Bener, Pak, kok cantik kali pagi ini. Bentar Bu. Pak Jakobus yang terkasih. Pak Jakobus saya mohon Pak Jakobus duduk pakai baju. Ini saya halangi. Oh, pakai baju. Oh, iya, baju. iya sebentar. Pakai baju Nggak lah, enak, sebentar. Ya. Iya, ya, saya pakai baju lah. Biar inilah Ibu Karyana. Ini mau diwawancara sama Uni, harus serius. Wawancara. Bunda Riba pagi ini cantik banget. Tiap hari aku cantik. Ibu Karyana, buka juga kameranya dong Bu. Iya, buka kamera, Bu. Aku masih diranjang. Gak jelas. Baru bangun, Bos. Ya, oke, mungkin gini ya, aku prolog dulu sedikit sebelum Bang Jakobus Bawias datang. Teman-teman semuanya, ini rumus muslim, tetap etika yang kita sebagai pengatur komal tetap harus menggunakan kaidah Islam. Kita tetap memperlakukan keadilan. Boleh saja mereka perang argumentasi, tapi kita harapkan menggunakan disi-disi yang baik. Nah, karena kita di ruang publik. Dan yang kedua adalah apapun itu tetap kita satu NKRI ya, satu negara. Nah, kita harus mempelopori diskusi yang akademis, diskusi yang berwawasan, diskusi yang memang mengedukasi. Nah, memang sulit untuk mengatur teman-teman Kristen. Kenapa? Ya teman-teman tahu sendiri ya. Sedangkan saya aja yang punya niat diskusi akademis di komal-komal saya, mereka masuk hanya untuk menyerang agama kita. Nah, kali ini saya ingin ngobrol dengan Bang Jakobus Bawias. Kenapa saya mau mewawancara? Karena beliau ini pertama Kristen karismatik, teman-teman. Dan yang kedua, beliau ini tadi kalau saya dengarkan itu ada rasa ini ke pihak AMPI yang adalah Katolik dan Bu Karyana. Bahkan tadi kalau si Ampi bilang Bu Karyana yang bidat. Artinya di sini terlihat ada perbedaan, bahkan bukan cuma ketegangan ya, bahkan perbedaan tajam antara Bang Jakobus, Bu Karyana dan juga si Ampi yang kabur tadi ya. Karena Ampi itu memang penghujat, teman-teman. Dulu sebelum dia buka kamera dia penghujat ya. Dan kita masih punya rekaman-rekaman video-video si Ampi tadi, dan dia adalah orang Katolik, dan kalian tahu sendiri rata-rata orang Katolik mengklaim bahwa mereka itu tidak boleh berdebat. Ya, tapi pada kenyataannya pengikut-pengikut mereka justru banyak yang masuk ke wilayah debat dan bahkan menghujat seperti RK, Joseph dan juga si Ampi. Nah, memang agak lain sih. Kita bilang kalau mereka dikatakan oknum, kayaknya mohon maaf, aku nggak sepakat kalau dikatakan oknum. Kenapa? Ya kalau memang mereka dikatakan oknum, harusnya mereka kena sanksi dari katedral mereka. Tapi RK sendiri tidak disanksi sama katedralnya, dan juga Joseph tidak disanksi, bahkan malah dijadikan narasumber di sebuah gereja yang pernah kita lihat. Artinya mereka disupport. Nah, terus Bang Jakobus ini dia Kristen non Katolik dan non beda dengan Bu Karyana. Saya mau wawancara Bang Jakobus. Pertama adalah ada nggak sih Bang Jakobus selama diskusi lintas agama ini dengan orang-orang Kristen yang sepemahaman dengan Bang Jakobus pemikirannya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Bang Jakobus ini Nggak ada. ya, Bang Jakobus ini nama gerejanya gereja apa? Gereja GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud. Dan di gereja itu pendeta-pendetanya masih satu mindset nggak, satu doktrin nggak sama? Kita ada PA ya, pendalaman Alkitab di dalam gereja. Kita nggak ada teolog-teolog di dalam gereja. Teolog itu kecuali kita mau mendirikan gereja baru diwajibkan sekolah teolog, karena standarnya harus ada gereja itu harus ada sarjananya, harus ada
ijazahnya. Kalau cuma penginjilan kita tidak diwajibkan teologi setengah gila itu STH itu. Nah, kalau Bang Jakobus sendiri tuh sekarang kan kelihatan tuh frontal ke sesama Kristen tuh. Motivasinya apa sih Bang? Kenapa kok kayak terlihat frontal menyerang Kristen banget gitu? Motivasinya satu aja, seperti dahulu saya katakan sama Abuya. Mencebok pantat Kristen, tidak mau mencebok pantat Muslim, Buddha, Hindu, dan agama lainnya. Nah, dan Bang Jakobus kan tahu ya konsekuensinya kan, karena kita di ruang publik, kemudian akan nanti ada kayak delik penistaan agama segala macam. Apa Bang Jakobus tidak berpikir sampai ke sana? Apakah punya dalil atau punya data atau punya basic untuk menjawab itu semua seperti tadi ketika mengatakan Katolik dan segala macam itu bagaimana Bang Jakobus? Ya, saya mengatakannya sesuai yang tertulis. Tidak ada perintah Tuhan membuat semen 3 roda jadi patung Yesus sama patung Bunda Maria. Para rasul tidak ada. Maka itu saya harus membantainya, membinasakannya bila perlu. Itu ajaran sesat, ajaran iblis. Tidak ada ajaran itu di dalam Alkitab. Kalau kita baca lagi ke kitab Keluaran, dilarang membuat patung bentuk apapun, baik ada yang di bumi, di langit, maupun di dasar laut. Oke, dan target Bang Jakobus hadir di ruang publik ini pertama targetnya apa? Target saya cuma satu, memberitakan kebenaran sesuai yang tertulis, bukan sesuai omon-omon. Sudah pernah belum kayak dilaporkan gitu, kayak diancam gitu? Diburu, iya. Saya sering dicari sampai hari ini. Yang mencarinya pihak Islam atau pihak Kristen sendiri? Dari prosetan, dari Islam belum pernah lah datang cari saya. Prosetan. Sorry, kenapa diksi itu muncul prosetan? Maksudnya nih orang-orang dari kalangan Karena agama protes. saya dulu latar belakangnya dari prosetan, Umi. Dan di prosetan saya sering kerasukan. Oh, gitu. Kalau malam kudus, saya nyender perempuan di belakang gereja. Dan itu wajib kita tiap malam kudus. Oh gitu ya. Saya malam di prosetan. Bang Ampi ini, diksi Bang Ampi ini agak seram ya. Maksudnya diksinya Bang Ampi ini Bang Jakobus ini agak seram ya. Maksudnya nggak ada rasa takut sama sekali untuk mengungkapkan ini loh. Maksudnya nggak ada. Ya, kebenaran itu pahit, Umi. Jadi kebenaran pahit ya harus ditelannya, pahit, sakit. Oh gitu. Nah kalau Bang Jakobus sendiri misalnya sampai detik ini tuh yang apologet yang memang diincar dari kalangan Kristen tuh contohnya siapa aja? Yang diincar untuk dimusnahkan dalam artian argumentasinya babak belurkan tuh siapa? Yang terutama si Bom, si gorila, si sapi tua itu. Wah, ada apa Karena itu dia mungkin? Karena dia penyembah Bapa biadab. Dia mengatakan Bapa yang menyalibkan Yesus. Wah, secara dalil Bang Jakobus kenapa merasa itu? Ini kan memang secara kekristenan memang percaya bahwa Allah Bapa yang punya rencana menyalibkan Yesus. Menurut Bang Jakobus gimana? Bukan rencana. Jadi begini, kalau menurut saya narasi Bom itu sangat, kalau Edis saya masih itulah. Kenapa? Karena kalau Edis dia iblis. Ya udahlah, namanya juga iblis kan, saya enggak terlalu ini pusing lah, iblis mau ngapain juga nggak peduli saya. Tapi pernyataan Bom itu sangat membuat hati saya luka. Kenapa? Dia membuat kita seolah-olah menyembah Bapa biadab. Kenapa Bapa biadab? Loh, biadab itu kah Bapa menyalibkan anaknya sendiri? Iya juga ya. Narasi kami di karismatik tidak seperti itu. Kami di karismatik pakai ayat. Matius 20 ayat 28 sama Wahyu 5 ayat 9. Waduh. Penyaliban niat keinginan Yesus sendiri untuk menyenangkan hati Bapa. Bukan penyaliban itu Bapa menyalibkan Yesus untuk mengorbankan Yesus untuk umat manusia, tidak. Itu Bapa biadab. Waduh. Terlalu jahat sekali itu Bapa di mata Bom gorila itu. Naikin Demian dong, host. Demian naik Dem. Naik. Menarik. Oke. Jadi teman-teman, hari ini aku cuma pengen wawancara aja. Nah, kalau Bang Jakobus berpendapat tentang orang Advent ini bagaimana menurut Bang Jakobus nih, Bu Karyana ini? Kalau orang Advent separuh-separuh. Waduh. Maksudnya gimana tuh separuh-separuh? Paruh iblis, paruh manusia. Aduh. Kenapa itu? Apa alasannya begitu? Itu hak. Sabar. Nanti Bu Karyana saya wawancara.
Rasul Paulus kan udah nulis melakukan hukum Taurat itu harus semuanya, tidak bisa separuh-separuh. Kalau satu aja gagal hukum Taurat, maka batal semua hukum Taurat. Begitu loh. Jangan cuma makan babi dan anjingnya saja yang haram. Lah, membunuh tidak haram. Di dalam perjanjian lama, Musa wajib. Kau harus membantai kalau kau tidak sama-sama Advent. Ini kalau baca setengah-setengah, Bunda Rifa, baca Alkitab setengah-setengah begini. Sabar. Wajib. Kau harus membantai kalau kau tidak sama-sama Advent. Ini kalau baca setengah-setengah, Bunda Rifa, baca Alkitab setengah-setengah begini. Sabar. Bunda Rifa, bukan Ya. ladies first. Tadi udah diwawancara Jakobus, udah. Oh, sekarang Udah wawancara kedua Bu Karyana. Yaudah, saya wawancara Bu Karyana deh. Nggak, tadi kan maksudnya diskusi dua arah TikTok maksudnya, tapi karena oke wawancara juga. Ayo, Oke Bu telepon, Karyana. telepon. Apa kabar Bu Karyana yang cantik? Baik. Bentar. Telepon. Oke. Baik. Angkat dulu telepon lah. Kiriman babinya datang itu. Dia nggak makan babi Bang. Dia Ya makan babi tapi nggak menjara perawan-perawan buat apa? Batal semua. Tapi memang masuk akal loh teman-teman. Tapi memang masuk akal banget loh Bang Jakobus ini. Memang hukum Taurat itu bukan cuma nggak makan babi guys, tapi ada 600-an mitzvot. Nah oke. Bu Karyana. Waduh Bu Karyana, karena barusan keluar dari device itu double. Boleh Bu Karyana turun dulu terus naik lagi nggak? Oh udah ya. Jadi coba Bu Karyana turun terus naik lagi karena tadi keluar dari device. Iya tadi karena keluar dari device, makanya Bu Karyana balik ke sini tuh langsung double suaranya. Mbak Bu Karyana turun dulu terus naik lagi ya. Jangan pergi kemana-mana loh. Adik tungguin kakak. Tapi ngeri loh, ngeri memang Pak Jakobus ini perkataannya setengah sibilisisis katanya. Ngeri kali. Itu mulut terbuat dari apa sih kok ketika ngomong? Lantang banget gitu ya. Lantang banget gitu ya. Kalau saya begitu Abu ya, kan niat saya untuk cebok pantat Kristen. Mereka ini sok benar, tapi padahal enggak. Saya sepakat dengan pendapat dengan ceramahnya. Saya senang dengar itu ceramahnya ini. Siapa Buya, siapa ini yang mualafkan Deddy Corbuzier ini? Ya, jadi kita ngurus kamar masing-masing. Jangan masuk ke kamar orang kalau pantatmu belum bersih. Nanti kasihan kasur orang kotor karena pantatmu. Gitu loh. Sepakat. Bersih, lu masuk ke kamar orang duduk ke pantatmu penuh tai gimana sih? Betul sepakat sih. Nah si Ampi tadi Katolik ya? Naikin lagi Bu Karyana mana? Dia Katolik. Nah si Ampi tadi ini kita naikin dulu, ada Mas dan Purba nih ya. Ini ada David. Halo David, agamanya apa? Saya Kristen. Oke, David silakan, ada yang mau ditanggapi? Dibuka dulu kamera Pid, biar enak Pid. Silakan Bre. Waduh. Gimana, Lagi David? aja. Oh iya, kita harus buka kamera nih, karena kita bicara tentang agama, takutnya nanti ada diksi-diksi yang frontal nggak bisa mempertanggungjawabkan ya. Wajib untuk buka kamera. Kita umat Islam yang bertanggung jawab di kemana? Saya lagi diranjang juga. Oh, lagi Ya, dibuka aja. Kenapa lagi? Tadi Bang Jakobus juga gitu. Tadi Bang Jakobus juga gitu tadi. Bang Jakobus pada akhirnya dia berusaha untuk pakai baju, kemudian dia ini. Silakan kalau memang Anda punya niat baik ya, silakan untuk buka kamera dan silakan kita diskusi bagus-bagus aja. Tunggu dulu ya, ganti baju. Boleh. Ya lanjut. Boleh. Di-mute aja dulu ya, Pak. Bu Karyana mana? Kita masih tunggu Bu Karyana. Bu Karyana jangan kabur. Lagian Jakobus bahasanya perempuan dia, Pak Jakobus perempuan dia. Kabur lah. Habis masa saya bukan karisteng? Kalau tidak makan babi ya bukan karisteng berarti. Iya, jadi
Jadi teman-teman ya, kita di sini sedang mencoba mewawancara teman-teman kita Kristiani yang terlihat agak sedikit ada ketegangan tadi saya lihat. Dan tadi ada Ampi dengan Bang Jakobus yang saling menyerang secara argumentasi. Kemudian ada Bu Karyana juga yang sekarang tadi kita suruh untuk device-nya diperbaiki dulu. Kita mau wawancara nih karena Bu Karyana ini Advent ini salah satu denom Kristen yang minoritas di kalangan Kristen lainnya. Artinya mereka melakukan hukum-hukum yang dilarang oleh Taurat tapi tidak keseluruhan seperti yang disampaikan Bang Yakobus. Artinya mereka tidak totalitas mengambil 600 misvot, hanya beberapa saja gitu. Begitu. Jadi kita pengen, memang agak keras ya kalau saya menilai memang ini Bu Karyana. Silakan dibuka kameranya Bu Karyana, kita ngobrol. Walaupun kita di sini keras dan menegangkan obrolan kita, tetap kita harus buktikan bahwa kita ini tidak punya main seria jahat ya, tidak punya niat jahat satu sama lain, tapi niatnya baik dengan caranya masing-masing. Oke, mantap kan kalau gini kita buka kamera semua. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa kita ini niatnya baik. Di sini saya sebelum ke Pak David saya Bu Karyana dulu, saya wawancara dulu Bu Karyana. Bu Karyana, Anda Advent betul? Ya. Nah, dan Anda punya perbedaan ke tata cara ritual dan liturgi dengan gereja mainstream atau gereja arus utama, betul? Nah, menurut Anda tadi Pak Jakobus ini bukan Kristen. Kemudian Ampi bagaimana? Saya tidak tahu apakah seluruh Kristen di luar Advent itu bukan Kristen atau bagaimana? Silakan Bu Karyana dijelaskan. Ya. Jadi itu yang saya maksud. Saya kurang setuju kalau dibilang oten orang Kristen, bukan semua orang Kristen. Ya, tidak semua pengikut Yesus. Kalau berkata-kata seperti tadi Pak Jakobus ini nggak pengikut Kristus seperti ini bicaranya. Begitu Bunda Rifa. Yang saya tanya, kita nggak bahas perilaku, karena perilaku itu kan kita tidak bisa menilai secara subjektif karena ada aksi ada reaksi. Saya tidak tahu kenapa Bang Jakobus berkata seperti itu karena saya nggak tahu perjalanannya, tetapi kita lebih ke ajaran nih, keyakinan. Bu Karyana kan Advent ini kan beda sendiri nih, mengikuti hukum Taurat walaupun tidak keseluruhan totalitas. Pertanyaannya adalah menurut orang Advent sendiri, apakah orang di luar Advent itu termasuk pengikut Yesus atau tidak? Bukan Pak Jakobus secara personal, tetapi keseluruhan orang yang tidak menganut ajaran Advent, apakah termasuk pengikut Yesus atau tidak? Mungkin seperti itu, Bu Karyana. Oke. Ini begini, yang membedakan Advent dengan yang lain ya kan, hukum Taurat yang dikatakan Jakobus itu ada dua. Hukum Taurat yang langsung dari Tuhan di Gunung Sinai itu kekal. Tidak ada satu titik, satu iota pun yang bisa merubah. Ya kan? Nah, itu hukum Taurat yang katanya mata ganti mata, tangan ganti tangan, itu pada masa itu di zamannya itu. Itu. Dan kalau hukum Taurat yang dikatakan masalah makanan, inilah yang patut kamu makan, dibuat kok di bawah selama-lamanya. Seterusnya, ini aturan itu ada yang di zamannya, ada yang berlaku selamanya sampai Yesus datang menjemput umat yang percaya. Ya, oke, kita tahu itu. Kalau begitu menurut Bu Karyana, apakah orang Kristen yang makan babi itu melanggar hukum Tuhan? Jelas. Semua ke neraka. Wah, Yakobus ke neraka. Kupastikan ke neraka dia. Yakobus masuk neraka? Nggak ada ke surga yang makan B2. Nggak ada. Yakobus itu Bang Yakobus ini. Ya, 1000% ke neraka. Ke neraka. Jadi aku perkataan orang sesuai dengan itu yang saya ucapkan kepadanya. Karena dia mengejas orang, saya ngejas. Dia sudah pasti ke neraka. Karena tidak ada, Yesus tidak memakan yang haram. Oke. Waktu di Berarti bumi Yesus, seluruh orang Kristen pemakan babi masuk neraka semua? Yes. Waduh. Penuh nih neraka nih. Karena itulah pakaian pesta. Berpakaian pesta itu membuat diri kita ini suci. Tidak ada di surga yang makan. Bahkan saya vegetarian, nggak makan ikan, nggak makan ayam. Karena begini, Bunda Rifa. Sabar dulu Bang Yakobus. Lanjut. Ya. Tuhan menciptakan Adam Hawa pada mulanya di Taman Eden tidak menyembelih. Kita kembali ke habitat. Nih bahasa apa ya? Kembali ke
semula seperti dahulu Adam Hawa di dalam kesuciannya tidak menyembelih, tidak memakan sesuatu. Sejak kapan orang makan B2? Coba saya tanya Jakobus. Itu kan keterpaksaan. Iya. Kembalilah ke menarik. fitrahnya. Kembali ke fitrah. Habitat manusia itu ada di Taman Eden. Aduh. Adam itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Di Taman Eden dia suci, tidak menyembelih. Aduh. Jadi Jakobus kalau merasa sok yakin bahwa dia ke surga, tidak, nol. Waduh. Seluruh umat Kristen pemakan babi masuk neraka. Masuk neraka. Waduh. Betul. Jadi Baik. saya belum pernah saya ungkapkan ini, cuma jangan memberi orang lain putus asa. Masih ada waktu mempelajari, masih ada waktu kesempatan mengetahui isi firman itu. Oke, baik. Betul. Lalu Itu- pertanyaan kedua, Bu Karyana, wawancara kita. Karena kita kan, aku sistemnya wawancara nih, bukan berdebat dengan kalian, kan terlalu banyak nih kaliannya. Jadi aku bingung nanti mau diskusi sama Ya, siapa. Bun, ya, Bun. Bu Karyana, pertanyaan selanjutnya adalah, jadi yang menjadi asbab Bu Karyana ini tidak makan babi karena memang mengikuti perintah Tuhan. Sementara yang makan Iya, babi untuk tidak mengikuti selama-lamanya. perintah Tuhan. Untuk Nggak selama-lamanya. ada di perjanjian baru mengatakan boleh. Tidak ada. Oke, begitu. Oke, menarik. Oke, Bu Karyana, kita sudah dengarkan kalau Bang Yakobus justru sebaliknya, bahwa umat Kristen ini tidak menjalankan hukum Taurat lagi, sementara Bu Karyana malah sebaliknya. Memang kita sebagai orang Islam hanya bisa mewawancara saja untuk edukasi kita biar kita paham. Assalamualaikum Bang Mahadewa. Kita ke Pak David nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak David, silakan buka kameranya Pak David seperti yang sudah dijanjikan tadi biar kita bisa diskusinya bagus-bagus ya. Oke, Ampi silakan buka kameranya lagi. Oke Pak David, di sini ada Bang Jakobus yang mengatakan bahwa rata-rata orang Kristen itu adalah pantatnya kotor. Bu Karyana mengatakan yang pemakan babi dari Kristen semuanya masuk neraka. Tentu orang Katolik kita nggak tahu lagi nanti bagaimana ya. Mungkin Pak David punya pandangan, ada yang mau ditanggapi dulu. Pak David silakan dibuka mic-nya dan silakan ditanggapi pernyataan dari Bu Karyana dan juga Pak Jakobus. Tapi Uni izin, Pak David ini Protestan atau apa Pak David? Oh iya, Pak David agamanya Protestan atau Katolik? Kalau dalam pemahaman, dua-duanya tidak. Wah, enggak juga dua-duanya. Jadi apa Kristennya, Pak? Saya itu Baptis, gereja Baptis. Oh, ini Baru gereja anak lagi? Baptis. Enggak, tunggu. Iya. Gereja anak Baptis ini adalah salah satu korban dari Protestan Martin Luther, Zwingli dan juga John Calvin dulu ya, Pak, yang dihabisi dulu ya, Pak. Iya. Astagfirullah. Jadi Ngeri banget loh ceritanya. satu-satunya, Mbak Uni, satu-satunya kelompok kami yang tidak menganiaya, Iya. tetapi dianiaya. Ya, memang saya sudah baca Mbak Uni sejarahnya. udah tahu ya? Ya, di abad di waktu Martin Luther di abad ke-16 itu Zwingli, John Calvin itu bahkan menghabisi anak baptis. Memang Iya. dibun-bun, dibakar hidup-hidup dan juga ditenggelamkan. Iya. Anak baptis ini salah satu korban penganiayaan dari gereja Katolik, gereja Protestan dan Katolik. Iya, betul Umi. Nah, oleh sebab itu saya kasih pertanyaan seperti ini, Ibu dan Bapak. Dari mana Bapak, misalnya Pak Yakobus itu dari mana asalnya? Bapak bilang Saya karismatik. asal Sebentar dulu, Pak, dari sebentar dulu. karismatik, bro. Bapak telusuri siapa Bapak dan Ibu siapa Ibu, dan yang Katolik ya tadi udah nggak usah diomongin lah ya. Umi pun juga udah tahu. Nah, kekristenan yang seperti itu yang menyimpang. Saya mau klaim kamilah kekristenan yang tidak menyimpang karena kami tidak menganiaya, bahkan kami dianiaya. Tapi Nah, itu sebelumnya saya wawancara dulu, nanti Bang Yakobus boleh menanggapi, Bu Karyana boleh menanggapi, si Ampi juga boleh menanggapi, tapi saya wawancara dulu. Oke Pak David, sepengetahuan saya gereja anak baptis ini salah satu gereja yang perbedaannya dengan denominasi Kristen lainnya adalah cara membaptis, betul? Oh, enggak jauh beda, sama. Kami di Selam, Baptis Selam. Ya, baptis Islam. Nah, dulu di abad ke-16 anak baptis menjadi salah satu target penganiayaan.
Oke, di sini ada ini teman-teman di tap-tap layar teman-teman, kita ada apa namanya, ada peringatan. Abuya, aku ganti akun ya, aku takut akun aku yang mendapat peringatan supaya tidak bermasalah. Komal ini aku turun dulu, lanjut dulu Bang Dewa, wawancara Pak David, wawancara dulu terkait tentang perbedaan. Siap, Uni aman. Ya, saya tambahin gini, host. Ya. Oleh sebab itu makanya begini. Ya. Kita mengetahui siapa kita, asal usulnya dari mana. Kemudian ditanyakan tangan dan kaki kita ini penuh darah atau tidak. Ada yang bersih, contoh Anabaptis bersih. Nah, saya pertanyakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, asal usulnya tuh bagaimana? Kalau ada pertumpahan darah, menjadi tanda tanya. Itu. Oke, sebelum Pak David izin sebentar, Ikhwan Fillah sambil di tap-tap ya, saudaraku, biar kuat Komal karena ada peringatan. Ya, ini Bang Dewa di sini saya agak noise, jadi mungkin Bang Dewa mungkin kalau mau tanya-tanya. Dewa peringatan juga ini peringatan, Dewa peringatan. Kenapa ini ada banyak peringatan? Aduh. Tap-tap layar teman-teman. Gimana itu? Pak Jakobus mungkin mau menanggapi dulu pernyataan Pak David, silakan Pak Jakobus. Ya, kalau saya juga pernah ya di Sragen ngikut gereja baptis ya kayak Pak David. Ya saya nggak bisa terima gereja baptis karena mereka gereja baptis tidak percaya Roh Kudus. Iblis juga. Mereka tidak mengakui Roh Kudus. Buat saya mereka aliran yang buat kami karismatik ya beda lah karena mereka tidak mengakui Roh Kudus. Saya pernah ada di gereja baptis karena saya dulu menikah dengan perempuan Jawa Tengah orang Sragen di gereja baptis. Ya. Jadi saya nggak mau lagi gereja di gereja baptis, saya larang istri saya di Sragen karena tidak diwajibkan Roh Kudus, tidak boleh ada Roh Kudus katanya menurut mereka. Wah, ini bukannya fatal ya Bang Jakobus? Bukannya fatal ya kalau ada Kristen tidak mengakui Roh Kudus? Bukankah itu lebih tinggi kejahatannya? Karena menghujat Yesus tidak apa-apa, tapi menghujat Roh Kudus malah tidak diampuni ya. Oke, kita minta tanggapan Pak David. Ya, gimana tuh Pak David? Apa betul seperti itu Pak David? Tidak betul, mungkin baptisnya itu banyak, Mbak Umi, baptisnya banyak juga, denomnya dari gereja Baptis. Iya, banyak. Baptis yang mana dulu? Baptis itu sudah makanya ini bidat-bidat semua ini. Oh, gini kata. makanya dijawab dulu pertanyaan saya. Baik, satu-satu. Bentar, Ampi. Nanti saya ke Pak David dulu. Izinkan Pak David bicara dulu. Bang Yakobus di mute dulu. Ini Ampi wajahnya aja bidat. Ampi wajahnya aja bidat. Ya, Bang Yakobus di mute dulu. Ampi. Ya, Bang Jakobus di mute dulu, Ampi di mute dulu, jangan dipotong ketika Pak David bicara. Kita coba edukasi publik ya. Silakan Pak David, apa pembelaannya terhadap keyakinannya? Dan tadi Pak David dikatakan bidat oleh Ampi yang notabene-nya adalah seorang Katolik. Mungkin silakan Pak David. Ya, kalau menyatakan bidat-bidat itu ya saya sih tidak terlalu pusing amat. Tetapi saya mau mempertanyakan tadi yang sudah Umi pahami, baik Katolik, baik karismatik, baik Advent, kalian itu siapa asal-usulnya? Tangan kalian itu ada penuh darah atau tidak? Gitu loh. Itu yang penting. Katolik nggak usah ditanya lagi lah. Tangan, kaki, mukanya semua penuh darah itu. David, saya mau tanya satu. Ya, Advent silakan. David berasal dari Daud. Daud tangannya penuh darah, selamat atau tidak? Kalau Ibu menanyakan David itu Daud, itu tidak nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Oke, Anda mengatakan dari mana asal Anda? Daud, Raja Daud, tangannya penuh darah, ribuan orang dibantai. Apakah menurut Anda dia selamat? Bukan itu Bu masalahnya. Tadi Mbak Umi sudah menjelaskan. David, kau blunder, makanya kau jawab. Bukan itu nama, itu tokoh Daud. Kalau Daud pasti selamat. Umi bilang Anabaptis itu jawab saja David. Kau sudah blunder. Salah satu
satu-satunya perjanjian lama kelompok sampai yang perjanjian dianiaya baru itu oleh baik oleh tentang Zwingli, darah. apalagi Katolik. Jadi kalau kau Gitu tidak loh. mengikuti Ini Bro Ampi, Anda sabar dulu biar dikelarkan dulu, nanti Anda baru bisa ngomong ya. Biar enak. Ya, dua-duanya gitu dulu. enak. Coba Saya ambil alih. Ibu jangan bertanya kepada saya, tapi Ibu tanya Advent itu asalnya dari mana? Apakah ada dulu asal muasalnya berasal dari tangan yang penuh darah atau tidak? Ibu jawab diri Ibu sendiri Kok bukannya dulu. penuh darah? Mau dari penuh darah, mau tidak, nggak masalah. Itu dari sudut itu iya, mau kok bisa memandang. nggak masalah? Raja Daud lah pandang penuh darah, tapi dia selamat. Nah ini belum Anda mengatakan itu. logikanya nggak masuk Ibu ini. Jadi dia Makanya nggak logis. Jakobus bilang dahulu di zaman Daud, tangan ganti tangan, mata ganti mata, perang-perangan. Ya, sebentar saya bantu Tapi- dulu. Izin saya Bukan bantu dulu biar sekarang tidak jadi ada begitu, clash. Pak Jakobus. Anda semua jadi Iya. salah. Ya, kalau Pak David, izin Pak David, setahu saya, sejauh pembelajaran saya, salah satu gereja yang tidak terima kekerasan itu yaitu gereja Advent. Ya, jadi gereja Advent ini salah satu gereja yang tidak terlibat dengan kekerasan seperti gereja-gereja lainnya. Jadi kalau Pak David bertanya, Bu Karyana ini dari gereja Advent, apakah dia termasuk penganiaya? Tidak, gereja Advent itu bersih dari penganiayaan Pak David. Ya, Pak David, jangan ini dulu, tapi kalau sudah monitor silakan buka kamera lagi. Kita ke Ampi ini. Nah, jadi kalau kita dengarkan dari tadi, Pak David itu mengusung kebenaran itu merujuk kepada perilaku dari gerejanya pernah menganiaya atau tidak. Begitu juga Bu Karyana tadi menyalahkan Bang Yakobus karena perilaku ucapannya yang keras. Artinya di sini kita lihat bahwa memang secara sejarah baik gereja Katolik ataupun gereja Protestan itu terlibat penganiayaan. Nah, sementara Ampi adalah satu-satunya Katolik di sini yang memang kita tidak bisa lagi menutup mata, dan memang ini sejarah fakta yang sangat mengerikan bahwa Katolik itu penuh dengan kejahatan. 500 tahun inkuisisi, 400 tahun perburuan penyihir, asimilasi paksa Kanada, kolonialisme dan bula kepausan, diantaranya doktrin Dum Diversas, pembenaran terhadap perbudakan, doktrin Intercaetera, yaitu pembenaran terhadap penjajahan, dikeluarkan oleh bula kepausan dan dokumennya masih ada sampai sekarang ini. Dan kita tahu Ampi ini pengikut magisterium dan juga bula kepausan. Nah, bagaimana pendapat Anda, Pak Ampi, sebagai orang Katolik ya, satu-satunya di sini yang Ada satu lagi kurang nih, Uni. apa itu? Satu lagi kurang, LGBT. Oh iya, Kurang. satu itu maksud saya memang pelecehan seksual di seluruh dunia, bagian Eropa, di setiap gereja Katolik itu korbannya sampai ribuan dan banyak. Nah, kalau kita mengambil dalil dari buahnya lah kita menilai satu ajaran itu benar atau tidak. Bagaimana pendapat Anda, Ampi? Sementara Anda adalah Katolik yang mana sejarah kelam ke Katolik itu masih diungkapkan sampai detik ini di tahun 2025 dengan terakhir di Irlandia dibongkarnya sebuah makam anak-anak di mana ditemukan mayat anak-anak kecil karena kejahatan orang-orang Katolik. Silakan Anda jelaskan. Silakan Pak Ampi. Baik, terima kasih. Makasih Uni tentang apa ini. Semua Anda ungkapkan itu fakta tercatat di dalam gereja Katolik Tapi kalau saya langsung botak. pembunuhan dan pembantaian itu Kalau saya yang Sabar Bang Yakobus. Coba kau diam dulu Yakobus. Ya, sabar Bang Yakobus. Yakobus, kenapa kau ini? Lanjut Bang Afi, lanjut. Ya, terkait pembunuhan dan pembantaian yang tadi Uni sudah sampaikan bahwa di masa kelam Katolik itu memang terjadi itu dan memang tercatat, dan saya tidak akan membantai itu. Artinya begini, dalam tradisi-tradisi keagamaan di muka bumi ini, itu pasti ada terjadi seperti itu, ini Uni. Terjadi pembantaian dan segala macam. Dan kita tidak mempungkiri bahwa di Islam juga seperti itu. Tetapi bagaimana kita melihat suatu agama yang benar, itu harus ada sanadnya, dan dia harus bermula dari siapa dia ada, begitu. Sanad. Dan Oke, kalau saya menurut sudah rujukan cukup. Jangan terlalu panjang lebar karena di sini banyak narasumber Bang Ampi. Karena tadi saya sudah bilang saya wawancara. Menurut rujukan di Katolik sabar Uni, bahwa Petrus itu adalah paus pertama yang ada di Roma, dan ia ada di sana sampai ia wafat. Makanya sanad dari Katolik itu berawal daripada Petrus. Begitu. Ya, sabar Bang Yakobus, sabar. Nah, batu karang itu didirikan di atas batu karang itu, dan apa yang diikat oleh batu Sabar, Bang karang Yakobus. itu dan dilepaskan oleh batu karang itu, maka itu terlepas. Dan yang terlepas yaitu Bang Ampi, Kristen, sudah saya cukupkan Protestan, terlalu dan panjang, Bang semua Ampi. denominasinya itu yang terlepas dari gereja Katolik, jadi itu disebut bidat.
Iya. Oke, siap. Bang Ampi clear, siap ya, sudah terlalu panjang. Pertanyaan saya sebenarnya singkat. Mohon maaf, saya mewawancara Anda bukan menginginkan Anda mengkomparasi dengan Islam karena komparasi Anda itu fatal, salah besar. Perbedaan dan penganiayaan Katolik tidak bisa disamakan dengan peperangan yang dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Katolik itu sudah saya jelaskan tadi. Saya punya dokumen-dokumen, doktrin inter caetera, doktrin dum diversas. Maaf, saya harus tunjukkan data supaya Amfi lebih paham maksud kami. Ya, ini salah satu doktrin yang coba besarkan saya dulu. Nah, ini adalah salah satu teman-teman harus tahu korban dari anak-anak ini ya. Ini baru kejadiannya baru kemarin. Tahun 2023. Uni sebentar. banyak juga Islam itu pembunuh. Oke, siap. Iya, saya kalau diskusi kita diskusinya edukasi ya. Kalau Anda tidak bisa edukasi di sini menunjukkan bukti dan data, maka itu bukan edukasi, itu framing namanya. Nah, ini bukti konkret bahwa gereja Katolik itu biadab. Anak-anak suku Indian itu diasimilasi paksa dan lucunya Paus kemudian baru minta maaf di tahun 2022. Nih, Paus Fransiskus akan memulai kunjungan bersejarah pimpinan gereja Katolik di Kanada. Dia akan menyampaikan permintaan maaf secara resmi ke masyarakat adat setempat atas kejahatan yang dilakukan para guru dan pengelola sekolah asrama Katolik pada masa itu. Inilah Katolik. Katolik itu dengan indulgensinya merasa bahwa dosa itu gampang ditebus. Makanya dengan meminta maaf seolah bisa mengampuni dosa kalian para penjahat-penjahat ini. Nah, lalu Anda samakan dengan Islam. Saya tidak akan counter kalian dari tadi ke Kristenan. Saya tidak akan pernah counter kalian dari tadi kalau kalian nggak bawa-bawa agama saya. Jadi beda. Tadi Bukariana saya tidak singgung. Tadi si Bang Jakobus saya tidak singgung. Satupun saya tidak singgung. Tapi ketika kalian membawa Islam dan kalian menyamakan kejahatan Katolik dengan Islam, jijik saya disamakan. Kenapa? Kejahatan kalian itu extraordinary. Kenapa saya katakan kejahatan kalian extraordinary? Karena kalian disupport sama gereja kalian. Nggak ada orang Islam itu mensupport pembunuhan. Kami diizinkan berperang kalau kami diperangi. Kalian enggak diizinkan menjajah. Nih datanya ada. Nih. Bula kepausan yang disebut dengan doktrin inter caetera dikeluarkan dari The Gilder Lehrman Institute of American History. Data saya ini konkret valid ya. Bula tersebut menyatakan bahwa tanah apapun yang tidak dihuni oleh umat Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen, serta menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan serta disebarkan di mana-mana, kesehatan jiwa harus dijaga dan bangsa-bangsa barbar harus ditumbangkan dan dibimbing ke iman itu sendiri. Jadi kalau ada di antara kita agama-agama Kristen ini ya, kalau ada yang mau jadi Kristen, salah satu agama yang harus dihindari itu justru Katolik kalau dengan menilai agama itu kejahatannya. Serius saya bilang, kenapa? Anak baptis ini korban. Advent itu tidak pernah menganiaya. Karismatik pun tidak, saya tidak tahu ya kalau mereka mengikut Martin Luther dan Zwingli atau John Calvin berarti mereka juga ikut. Nah, ini adalah doktrin yang disebut dengan doktrin penemuan. Nah, belum lagi dogma atau doktrin dum diversas. Ini doktrin dum diversas dikeluarkan dari MDPI ya. Doktrin penemuan Kristen adalah lanjut izin mohon maaf Ikhwan Fillah, ini agak goyang serius pembahasan berat ini. Jangan sampai ini rungkad, ini edukasi yang luar biasa ya. Sambil di tap-tap saudaraku ya, kencangkan tap-tap layar. Lanjut ini, lanjut. Jadi doktrin penemuan Kristen adalah serangkaian bula kepausan abad ke-15 yang berfungsi sebagai pembenaran teologis. Ingat ya, kalau kalian bilang ada kaitannya dengan Tuhan nih, pembenaran teologis dan hukum atas penjajahan dunia dan perbudakan bangsa-bangsa. Jadi mohon maaf kalian umat Katolik, saya sangat menghargai orang Katolik, tapi ketika perwakilan kalian di Komal ini menyamakan kejahatan kalian dengan umat Islam, saya jijik dengan itu. Kenapa? Saya belajar kejahatan kalian itu terorganisir, bahkan dibenarkan oleh bula kepausan kalian. Nah, makanya saya bukan membela Bukariana dengan Bang Jakobus di sini, tidak. Tapi seandainya ada orang yang ingin masuk Kristen dan menilai agama itu dari buah perbuatannya, maka Advent itu lebih tepat untuk diterima. Ini bukan saya bela Bukariana, tidak. Tapi memang Advent walaupun punya nabi sendiri, ya, nabinya berbeda dengan yang lain. Tapi kita bisa lihat sejarah Advent tidak pernah menganiaya orang, dan Advent juga tidak makan B2. Nah, bukan berarti saya tidak bela yang lain. Tidak, ini bukan, saya objektif. Bahkan saya katakan Bukariana tetap kafir. Kafir dia tetap. Nah, tetapi kalau kita di sini, saya bilang kalau patokan kita melihat mana denominasi Kristen itu yang benar, mereka punya Roh Kudus, yaitu mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan sepanjang sejarah Kristen mereka, terbuktilah Advent. Tapi tetap dalam kaidah kami mereka kafir.
Ya sama seperti yang Bang Jakobus katakan, mereka tidak konsisten. Mereka ambil setengah-setengah. Yang mereka enak mereka lakukan, yang tidak enak mereka tidak lakukan. Ini namanya tidak konsisten atau munafik kalau dalam Islam. Tapi bukan itu poin Nanti saya jelaskan itu ya, Bunda. Ya nanti kita sapa dulu yang lain. Saya lebih fokus mewawancara Kristen. Jadi jangan pernah singgung agama saya di sini. Karena saya punya ratusan data untuk mengcounter balik seperti yang dilakukan Ampi tadi. Jangan samakan kekejian Katolik dengan Islam. Islam tidak keji. Islam itu membela diri karena diperangi. Kita bisa bahas itu. Tolong kalian, kami lagi wawancara kalian yang berbeda ini ya. Silakan, siapa lagi yang mau kita sapa dulu nih. Lanjut. Naikin teman-teman Kristen yang bisa buka kamera ya, teman-teman. Karena apa? Karena di sini kita perbedaannya biar memang terjadi ketegangan di sini karena berbeda, karena di awal tadi sudah saling mendogi-dogikan ya. Tadi bahkan Bang Jakobus memang mengatakan ada kata, jadi memang tegang sekali. Nah, saya wawancara lagi Bu, saya tidak ke Bu Karyana, saya ke Pak David. Pak David silakan buka kamera Pak David. Pak David yang membawa gagasan dan ide bahwa gereja yang benar itu gereja yang tidak menganiaya. Bagaimana tanggapan Pak David bahwa Bu Karyana ini dari Advent yang gerejanya tidak pernah menganiaya, Pak? Apakah Bapak bisa akui kalau Bu Karyana ini dari gereja yang benar atau seperti apa? Silakan. Kalau Advent yang saya tahu, itu kan ada tokohnya yang namanya Ellen G. White. Betul. Ya, Ellen G. White. Nah, itu dia menetapkan Ellen G. White. Ellen G. White. Seorang wanita, ya kan? Dia menubuatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus tahun sekian, gitu Bu ya. Saya tidak pakai data, tapi saya masih ingat data-datanya itu, nanti kita bisa lihat. Kemudian dia menentukan dosa itu dimulai tahun sekian. Nah, nubuatannya itu Ralat Pak, ralat. Pengadilan kepada orang mati mulai dari 18 sampai 44. Banyak diralat. Jangan ini banyak ralat. Salah mulu. ya itu kan kurang lebih. Di dalam mobil saya. Nah, juga salah satu contohnya dia menubuatkan Yesus datang tahun berapa ya? 1844 gitu ya, Bu ya? Ya, itu. Bu Karyana izin, Pak David ini kan bukan Advent. Kalaupun nanti ada kesalahan sebut, nanti Bu Karyana ralatnya nanti jangan dipotong ketika beliau bicara. Beliau sedang memberikan pandangannya terkait Advent. Ya, di-mute dulu. Tolong dihargai Pak David, ya biar beliau baik kok, beliau tidak menghujat, beliau tidak kurang ajar, beliau pun buka kamera, beliau bicara baik-baik. Mari kita sama-sama saling menghargai. Oke, lanjut Pak David, bagaimana pendapat Bapak terkait gereja Advent? Karena Bapak tadi membawa ideologi dan gagasan bahwa kalau gerejanya tidak pernah menganiaya, seperti gereja Anabaptis yang justru menjadi korban penganiayaan gereja-gereja lain. Bagaimana pendapat Bapak tentang Advent yang juga selama ini tidak pernah menganiaya? Apa alasan bahwa mereka tidak bisa dikatakan sebagai pengikut Kristus sejati? Silakan Pak David. Iya, Ibu Advent, kalau Advent hanya dilihat di tahun 18-an, 1830, ya enggak cukup sampai di situ. Dia mesti lihat jauh ke belakang. Ya, asal usulnya. Ibu pelajari juga timbulnya Advent itu dari mana, kan gitu. Nah, kemudian Ellen G. White itu gagal dalam nubuatannya. Jadi kalau orang Advent itu mentokohkan namanya Ellen G. White. Jadi tokoh itu tokoh yang ya tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi dia bernubuat tetapi nubuatannya itu gagal. Kalau dibilang nabi ya nabi palsu, seperti itu. Oke, baik. Namanya Bang Yakobus di-mute dulu Bang Yakobus biar kondusif. Baik, lanjut. Kemudian yang banyak kami ketahui, saya debat dengan Advent itu ada 2 tahun kali ada Bu. Nah, baik itu lewat itu maupun tatap muka langsung. Nah, jadi intinya Advent itu mengandalkan tokoh yang dia tokohi yaitu Ellen G. White, padahal itu tokoh yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau dibilang nabiya, ya kalau saya ya maaf ngomong itu nabiya palsu gitu loh. Memang dia menyampaikan menyarankan membuka balai-balai kesehatan, pelayanan sosial. Nah, sebetulnya dia tokoh sosial aja, jangan dijadikan tokoh agama.
tokoh sosial boleh, Ellen G. White itu. Oke, mantap. Singkat gitu aja. Oke, di-mute dulu Pak David. Kita suruh Bu Karyana menanggapi karena ini terkait Advent. Besarkan Bu Karyana, host. Saya bisa nggak ya besarkan Bu Karyana? Oh, bisa. Oke, ini dia porsi Bu Karyana. Jangan ada yang ganggu. Biarkan Bu Karyana menjelaskan. Baik, ada beberapa statement tajam yang kita dengarkan Bu Karyana. Pertama, bahwa junjungan dari Advent yaitu Ellen G. White itu adalah nabi palsu. Nah, konsekuensi logik dari pernyataan ini adalah bahwa Advent ini ajaran sesat. Menurut yang disampaikan Pak David tadi. Dan tadi juga disampaikan Pak Jakobus bahwa memang Advent ini tidak konsisten. Karena hanya mengikuti separuh-separuh, separuh setan, separuh manusia ya. Tadi kata Pak Jakobus. Nah, mungkin Bu Karyana jangan melebar ya. Jelaskan apa yang memang menjadi fokus pembahasan kita. Dan jangan Bu Karyana itu menyerang personal Pak David ataupun Bang Jakobus. Ya. Di sini menarik, ada dari kalangan GO juga, ada Bang Billy. Nanti kita juga akan wawancara. Silakan Bu Karyana untuk menjelaskan dua statement dari Pak David dan Bang Jakobus. Waktu dan tempat maksimal 2 menit. Jangan ambil semua waktu karena kita juga punya banyak yang akan diwawancara. Silakan Bu Karyana. Dibuka, mic-nya dibuka dulu. Baik, terima kasih Bunda Rifa kesempatan ini ya. Terima kasih sama host juga. Ada 2 hal yang mau saya jawab tentang yang dikatakan Pak Jakobus bahwa kita setengah-setengah. Perlu Pak Jakobus tahu bahwa Advent itu tidak setengah-setengah. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Ya. Jadi yang dikatakan ada hukum Taurat pada saat di zamannya itu, mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi. Pada saat itu perang-perang zaman dahulu sudah berlalu di sekarang, itu tidak berlaku. Yang berlaku, yang tertulis di Alkitab untuk selama-lamanya itu masalah makanan. Inilah yang patut kamu makan. B2 tidak boleh dimakan antara lain ya. Itu menurut versi Advent. Terus yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai itu harus dilakukan selama-lamanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sampai sepanjang masa, sampai di sorga juga Tuhan berhenti pada hari Sabat. Ya, karena Yesus kebiasaannya adalah berhari Sabat, bukan hari Minggu. Sejak kapan diganti jadi hari Minggu? Oke, itu dulu ya. Saya jawab yang dikatakan David. Pak David katakan nama nabinya Ellen G. White. Nah, nabi-nabi orang Advent ini mulai dari zaman Adam sampai di zaman sekarang ada banyak nabi, ya kan? Ada banyak nabi. Oke? Nabi Ellen G. White salah satunya. Bukan Ellen G. White yang mengatakan Tuhan akan datang tahun 1844, yaitu William Miller. Dituliskan oleh Ellen G. White. Anda jangan salah arti. Ya, bukan Nabi Ellen G. White mengatakan akan kedatangan Tuhan. Itu William Miller. Ternyata William Miller itu Yesus bukan datang kedua kali, bukan datang pada saat itu 1844. Ternyata masuk ke dalam bilik yang maha suci, dari bilik suci ke maha suci, pengadilan kepada orang mati mulai 1844. Itu jelas. Tidak ada yang palsu, tidak ada yang palsu. Baik, itu pembelaannya. Terima kasih. Teman-teman, saya kutipkan beberapa statement hari ini. Yang pertama adalah dari Ampi. Di-mute dulu Bu Karyana. Kita kedatangan Bang Billy bisa. Ya, biar enak Bang Billy, biar kita di sini kita diskusinya sesinya wawancara kepada Mas Christian. Di jalan ini. Oke, boleh. Nanti persiapan dulu. Jalan ini. Oke, boleh. Nanti persiapan dulu. Tidak. Ini saya mute dulu ya sebelum mempersiapkan diri untuk buka kamera. Yang kedua, Bang siapa namanya? Orang Advent diwakili Bu Karyana mengatakan seluruh Kristen yang makan babi masuk neraka. Kemudian Bapak anak baptis yaitu Pak David menceritakan lagi bahwa rata-rata Kristen yang punya jejak
penganiayaan Katolik dan Protestan mayoritas itu adalah jahat karena terlibat penganiayaan terhadap anak baptis yang adalah korban. Kemudian Bang Jakobus dari Karismatik mengatakan bahwa rata-rata umat Kristen kotor pantatnya. Maka hari ini kita ingin mendengarkan kembali. Bang Jakobus silakan, boleh menanggapi anak baptis, boleh menanggapi Bukariana, boleh menanggapi Katolik tadi. Silakan. Saya Pak Jakobus, mohon maaf potong sebentar. Ikhwan Pila saya kepental lagi ya, sambil di tap-tap saudaraku, banyak oten di bawah kepanasan. Lanjut Pak Jakobus, tap-tap layar. Ya, saya menanggapi David dulu. Ya, karena David, saya pernah ada di gereja baptis, kebetulan saya diberkati di gereja baptis di Sragen. Ya, saya mengatakan gereja baptis sesat karena mereka menolak Roh Kudus. Itu saja. Satu gereja baptis. Yang kedua, saya mau menanggapi Ibu Karyana yang mengatakan saya ada di neraka, pemakan babi masuk neraka. Oke. Kita buka Kisah Para Rasul 10. Elohim berkata kepada Petrus, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu katakan haram, dan apa yang dikatakan halal, haram oleh Allah tidak boleh kamu katakan haram. Ya, tertulis jelas, Petrus disuruh makan babi dan anjing, Petrus nolak. Ya, itu dasar ayat. Pak, ayatnya di mana? Di mana ayatnya, Pak? Di mana? Oh, kelihatan tidak, searching Google Kisah Rasul 10 kalau tidak salah itu. Coba mana? Bang Jakobus izin. Memakannya, Pak. Bang Jakobus, Bukariana, sebentar, nanti kita kasih Bang Billy. Bang Billy nanti sabar ya, sedikit lagi Bang Jakobus. Izin, Mbak Bukariana di mute karena itu noise. Bang Jakobus, coba tidak pakai kata dogi ya, karena akunnya takutnya nanti rungkat. Kata ANJING itu kita hindari. Kita ganti mungkin dengan guguk, mungkin ganti dengan cihua-hua biar tidak ya. Boleh ya? Oke. Saya mau menanggapi dua aja tentang makanan haram yang Ibu Karina katakan ya. Di dalam kita orang karismatik, kenapa memakan hal-hal yang haram? Ya karena sudah tidak ada lagi larangan di 1 Yohanes 2 ya. Dengan di Kisah Para Rasul. Ya, dan yang kedua saya mau mengatakan Ibu Karina mau mengatakan jangan separuh-separuh lah. Ya, kalau hukum Taurat itu menurut Rasul Paulus sudah tidak berlaku lagi. Dan kalau melakukan hukum Taurat tidak boleh setengah-setengah. Batal satu, tidak mampu melakukan satu, semuanya runtuh. Dosa, neraka semua kalian Advent. Jadi kalau mau melakukan hukum Taurat, jangan cuma makan B2 dan guguknya jangan dimakan. Ingat, kalian wajib menjara janda-janda, wajib menjara perawan-perawan dan dibagikan dengan Tuhan. Tuhan wajib dapat 25% daripada gadis-gadis itu. Salah. Oh, ada di Musa itu, ada di Mispot, ada itu Yahudi. Sampai hari ini Yahudi melakukan genosida kepada Palestina karena mereka diwajibkan membinasakan orang yang di luar Yahudi. Kenapa kalian tidak membinasakan orang di luar Advent? Pertanyaannya, binasakanlah orang di luar Advent. Oke, close. Oke. Baik, itu ya pertanyaan tajamnya ya, saya ulangi ya. Bu Karyana jawab. Ya, nanti. Sabar, di mute dulu. Yang belum saya. Ya, oke Bang Jakobus. Cukup. Kita sudah dapat. Oke, Bang Billy silakan dibuka kamera Bang Billy. Baik, Bang Jakobus tadi menyampaikan bahwa kenapa Advent ini setengah-setengah, 600-an misvote, kenapa yang dilakukan hanya yang tidak makan-makan saja, sementara ada perintah untuk mengambil perawan-perawan, membinasakan yang tidak sejalan, atau emang itu ada di Keluaran dan Ulangan yang sering juga saya bahas. Nah, sekarang kita ke Bang Billy. Bang Billy, silakan sebutkan dari gereja mana, denomnya apa, dan nanti boleh menanggapi. Bang Billy dibuka mic-nya. Bang, nggak kedengaran, Bang. Saya sama dengan Ibu Karina dari gereja Masih Advent hari ke-7. Oke, baik. Bang Billy di sini mau menanggapi siapa? Mau menanggapi anak baptis Bang David, menanggapi pernyataan Katolik yang udah nyungsep tadi turun ke bawah, kemudian menanggapi Bang Jakobus boleh, atau menanggapi Bu Karina lagi boleh. Silakan Bang Billy. Okay. Anak baptis pertama mereka itu dari perpecahan dari Martin Luther, mereka kembali ke berdiri di Amerika, mereka penganut hari Sabat pertama. Tapi mereka kembali kepada hari Minggu. Advent itu aliran anak baptis, jangan lupa. Tidak lepas. Yang kedua, Yakobus, tolong Yakobus, kalau sudah tua jangan asbun bunyi. Oke? Tidak, kamu cari satu catatan bahwa Ellen G. White mengakui dia adalah nabi. Ada nggak? Ellen G. White tidak pernah mengatakan dia itu nabi.
Tetapi dia memang mempunyai karunia nabi. Kamu tahu terminologi nabi? Nabi itu adalah orang yang mendapat penglihatan. Saya kasih contoh kamu. Sebelum patahnya Rusia, itu sudah disampaikan oleh Ellen G. White di tahun 1800-an. Bahwanya akan ada satu negara yang berdiri dari mimpi Raja Nebukadnezar, yaitu patung yang besar dari 10 jari-jari itu yang melambangkan negara-negara. Dan itu tergenapi. Bapak-bapak gereja yang diandalkan oleh Katolik itu nggak ada satu nubuatan pun. Song dibanding dengan Ellen G. White. Dan masih banyak lagi yang sudah tergenapi. Contoh, ketika WTC itu hancur, gedung kembar, di majalah di America Times mengangkat satu nama, Ellen G. White. Ya, itu. Dan dia tidak pernah mengatakan dalam satu buku dia itu nabi. Yang kedua, Pak, baca Alkitab yang benar. Apa yang dihalalkan manusia, jangan diharamkan oleh, apa yang dihalalkan Tuhan, jangan diharamkan manusia. Itu tidak berbicara tentang makanan. Kalau kamu lihat itu, Petrus masih bertanya-tanya, apa arti mimpi itu? Artinya mimpi itu, jadi halal dan haram di dalam Israel itu tidak hanya berbicara soal makanan. Makanya ketika Petrus duduk dengan Cornelius, Petrus ngomong begini, betapa kerasnya larangan orang Yahudi, bahwa yang di luar orang Yahudi tidak boleh duduk makan yang bukan dengan orang Yahudi, itu haram. Nah, yang ketiga, kekristenan itu Pak berdiri atas antisemit, buta tentang ajaran orang Yahudi, sehingga kamu itu nggak tahu apa itu hukum Taurat. Artinya begini, penggunaan kata hukum Taurat itu adalah apa? Salah. Tidak ada kata istilah hukum Taurat dalam ayat Alkitab. Saya kasih contoh kamu Pak. Dalam teks Yunani tidak ada kata pengulangan yang sama, karena Taurat itu artinya hukum, aturan, perintah, instruksi. Kalau pengulangan kata hukum Taurat itu pengulangan kata yang sama dalam dua bahasa yang berbeda. Oke? Jadi kalau Taurat dalam bahasa Yunani itu nomos, dalam bahasa Ibrani itu Taurat, dalam bahasa Indonesia hukum, atau dalam bahasa Inggris itu law, bahasa Arab itu syariat, tanya mereka. Sama, itu hukum atau aturan, perintah, instruksi. Nah, di dalam penggolongan Taurat Anda tidak mengenal. Makanya Anda bilang kami harus membunuh. Bukan begitu Pak. Anda nggak tahu, Anda nggak mengenal hukum sipil, seremonial, moral, konser, sidang tidak bersih atau clean unclean, kemudian persembahan. Yang digenapi yang mana bro? Yang digenapi dari antara ini. Hukum sipil itu tidak dijalani, karena itu khusus untuk bangsa Israel, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kemudian kalau perintah itu untuk membunuh orang Amalek, itu adalah perintah atas hukuman Tuhan kepada orang Amalek. Nah itu tidak kami lakukan memang. Tetapi persembahan unclean dan clean itu masih Pak. Jadi belajar tentang Taurat. Ya, oke. Nggak paham Kita berbagi siap. Biar kita ini ya. Oke, yang kita bisa tangkap dari poinnya Bang Billy adalah pertama, Bang Billy itu sama dengan Bu Karyana dari Gereja Advent. Kemudian Bang Billy menjelaskan kenapa dia tidak melakukan yang ditanya sama Bang Jakobus tadi. Nanti Bang Jakobus boleh menanggapi. Dan kemudian ada satu pertanyaan, saya wawancara Bang Billy. Bang Billy boleh dijawab pertanyaan saya. Bang Billy berarti sekarang Advent. Saya memang Advent dari kecil. Sampai detik ini masih Advent. Ben sampai sekarang. Teologi dan kristologinya, teologi dan kristologinya apakah sama dengan Bu Karyana? Itu memahami ada Tuhan Tritunggal atau bagaimana? Kalau Advent mula-mula tidak mengenal Tritunggal, tetapi di tahun 1950-an masuk ajaran dari salah satu yang dicurigai itu dari sekte Katolik, dari Katolik juga ya. Yang memasukin, makanya Advent itu mempunyai 28 doktrin. Tetapi kalau kita lihat dalam pembelajaran pendiri gereja kami, itu tidak pernah mengajari tentang Tritunggal. Oke, baik. Sekarang kita konfirmasi ke Bu Karyana dan Bang Jakobus. Tapi tadi saya ada lagi yang naik. Teman, nanti saya kasih kesempatan Bang Goto dan Bang Mahadewa bicara ya. Tapi kita ke Bu Karyana konfirmasi aja dulu ya. Ini belum tema diskusinya. Bu Karyana bagaimana? Apakah Bu Karyana mempercayai dogma atau doktrin Tritunggal? Dikonfirmasi. Dikonfirmasi dulu. Di suaranya nggak kedengaran? Saya mendengar bahwa Advent itu ada yang mempercayai Tritunggal. Ada dulu masuk seperti yang dibilang Pak Billy dari Jesuit ya.
ada masuk sebagai pendeta sehingga dia mengajarkan ke umat-umat masalah Tritunggal. Iya betul. Iya betul. Ada jadi dua macam jadinya. Ada yang mempercayai Tritunggal, ada jemaat yang mempercaya, ada yang tidak ada Nah, Tritunggal. kita fokusnya ke Bukaryana dan Bang Billy biar kita bisa mengelompokkan. Kalau Bukaryana sendiri yang mana? Percaya GO atau Oneness atau Tritunggal? Semua itu salah. Karena yang benar Bapak mengutus anak. Oke, maaf. Dia nanti Sang sumber Alfa dan Omega mengutus anak yaitu Yesus. Yesus sudah ada sebelum bumi dijadikan. Makanya kita tuhankan. Berarti Bukaryana sepakat penjelasan Advent tadi tetapi menolak dogma Oneness atau GO atau Tritunggal. Ibu Iya, Iriana menolak. ini sudah dibelain sama Billy kok malah tendang Billy. Oke, sekarang kita karena Bang Yakobus yang paling banyak dibahas sama Bang Billy, maka Bang Billy dengan Bang Yakobus kita kasih kesempatan. Bang Billy dengan Bang Yakobus mau kita kasih waktu 5 menit untuk TikTokan atau mau sendiri-sendiri diwawancara lagi? Seperti apa? Lanjut aja lah. Nanti cuma Oke. saya pesan sama Bu Karina untuk kita belajar ke situ Bu Karina. Ya, nanti Bukaryana ngobrol dengan Bang Billy ya supaya lebih Karena paham. menutup diri itu adalah kafir namanya. Iya, Coba menutup tanya diri itu kafir. Kata kafir itu menutup diri. Iya, Masya betul. Allah. Oke. Baik. Lanjut aja. Saya Silakan. mau jalan dulu. Ya. Bang Abi. Kita- Thank you ya. Bang Abi ya. Oke, Siap, siap Bang aman, Billy. Breville, Oke, kalau aman, gitu Bre. lanjut. Aman, Kasih Bang Oke, Billy, aman. ya. Ya, Terima ya. kasih. Jadi teman-teman di sini mohon maaf ya kalau ada teman-teman Kristen yang menganggap saya adu domba. Mohon maaf, saya mengenal orang-orang ini semua. Mereka adalah teman-teman saya. Billy ini dulu sempat terlibat dialog panas dengan saya, tapi akhir-akhir ini memang kita jarang dialog panas karena Billy lebih cenderung sekarang ini justru mencoba untuk seperti Bang Yakobus. Bang Yakobus pun Bu Karena di mute dulu. Teman-teman asal kalian tahu Bang Yakobus, Billy Lin, dan beberapa teman Kristen lain itu adalah orang yang sudah berdialog dan berdebat dengan saya. Hanya saja mereka sekarang berhenti untuk menghadapi saya karena ternyata masih banyak permasalahan di internal mereka. Mereka fokus kepada internal mereka. Nah, Bang Yakobus mungkin boleh jelaskan tadi yang yang disampaikan Ya. Bang Billy. Silakan. Saya menanggapi Billy ya, kalau Billy dia menghayal karena dia kan JO, Yesus on off. Jadi ayat kisah para rasul itu Petrus tidak lagi tidur, bukan mimpi, itu penglihatan secara nyata dia dalam keadaan lapar, nunggu makanan. Itu saja sih yang saya mau sanggah. Kalau dia menghayal bilang itu Petrus tidur, ya dia lagi halusinasi, ya maklum lah. Dia kan suka halusinasi. Di perjanjian baru tidak ada dibahas masalah makanan, jangan pembenaran. Ya, coba baca kisah Di para perjanjian rasul. baru tidak ada dibahas masalah makanan. Dan Baca, Ki. Petrus Baca, tidak baca. makannya. Para rasul dulu. Dan 5 menit Kalau waktu, Anda izin Bu Karyana, 5 menit saya kasih waktu untuk Bu Karyana TikTok dengan Bang Yakobus. Jangan keras suaranya, nanti dikira kita melakukan aksi nanti roomnya rungkat. 5 menit tolong besarkan Buya antara Bu Karyana dengan Bang Yakobus. Tapi Bu Karyana ketik. Saya Tapi dulu. gini, Saya TikTokannya dulu, gini yang rapi ya, karena Bu Karyana kan double nih. Nanti kalau Bang Yakobus bicara nanti kedengar lagi dari Bu Karyana. Jadi Bu Karyana ngomong dulu, habis itu tanggapi Bang Yakobus, habis itu begitu lanjut ya. Jangan sampai mendominasi ya. Oke. Kasih waktu 5 menit silakan. Oke, kita clearkan ya Pak Jakobus ya, kita clearkan. Clearkan. Di perjanjian baru tidak ada dibahas masalah makanan, ya. Terus yang kedua, ayo kita baca dalilnya bahwa Petrus tidak memakan, dia terkejut. Ketiga. Yesus tidak pernah menganjurkan makanan haram itu karena dia tidak memakan itu. Kalau Anda pengikut Yesus, ikutilah seperti dia tidak memakan yang haram. Oke. Haram untuk selamanya. Boleh lagi ditambahin? Sejak kapan orang memakan B2? Dah. Tuh. Ayo baca dalilnya. Petrus tidak memakan, dia terkejut. Dia tidak lapar. Baca dalilnya. Ayo kita periksa. Oke. Apa kisah para rasul 10 ayat 10 sampai 15 Ibu baca ya. Ya. Di situ Petrus tidak lagi bermimpi dalam keadaan lapar nunggu makanan dihidangkan. Ayo kita mendapat periksa. kesehatan. Ya bacalah. Kisah para rasul 10. Wajib membaca, jangan bacot doang.
Bacalah. Kisah para Rasul 10 ayat 10 sampai 15 baca, Bu. Apa yang diharamkan oleh Allah tidak boleh kamu haramkan. Makanlah Petrus. Kan narasinya seperti itu. Petrus bilang, saya orang Yahudi. Dari kecil saya tidak pernah memakan barang haram ini. Elohim marah. Tidak boleh kamu katakan demikian. Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu haramkan. boleh kita baca mulai dari 3? Oh boleh, baca dari ayat 1 kita boleh, dari Matius baca ya? juga nggak apa-apa. Saya baca ya. Baca Saya dari baca kita Matius juga nggak apa-apa. Lanjut. Ya, dalam silakan baca. ayat 3 ya. Dalam suatu penglihatan dalam kutip. Tidur berarti. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada si Petrus seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. 4. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. 5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan disebut Petrus, jadi Simon Petrus. 6. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 8. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka ke Yope. Oke, 9. Keesok harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah dan berdoa. Nah, berdoa bukan tidur. Iya benar. 10. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ya kan? Itu situasi lapar, nggak ada kaitannya ke makanan. Bukan dalam keadaan tidur. 11. Kan Billy Linglung bilang tadi dalam keadaan tidur, mimpi. Tunggu Baca terus. 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ya, ini penglihatan ya, penglihatan. Dia nggak menyentuh. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung-burung 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ya, disuruh. 13. Tunggu. 14. Tetapi Petrus menjawab, ini kebiasaan orang-orang dahulu. Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah memakannya. Kebiasaanku karyana tidak pernah dari lahir, nggak pernah makan begitu, kata Petrus. Ya. Benar. Tidak. Aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. 15. Dia menolak. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya. Diulangi lagi. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Tunggu. Ini cobaan. Oleh Allah, tidak boleh kamu katakan haram. Itu bukan dalam keadaan bermimpi. Belum selesai. Baca semua sampai wahyu. By the end. Oke, panas. Oke, sudah cukup. Nanti kita kasih lagi. Menerima belum? Oh iya. Belum menerima. Tunggu dulu. Lanjut. Oke, lanjut. Ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu, terangkat ya. Benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya.
Apa kiranya arti penglihatan itu? Injury yang telah time dilihatnya 3 menit, injury time 3 menit. Gunakan dengan baik teman-teman, di tap-tap tembusin 1 M. Sementara itu telah disampaikan di muka pintu orang-orang ini suruh oleh Cornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Nah, artinya itu apa? Bukan dimakan Petrus. Iya, artinya kalau Petrus ambil waktu itu B2-nya dia makan sate babi. Itu tidak ada terlek, tidak ada cerita makanan. Tidak. Artinya apa di situ? Dengarkan dulu Jakobus. Karena Anda tidak punya roh. Anda tidak punya roh sama sekali. Itu Ellen G. White. Nabi kita Ellen G. White mengatakan boleh mengabari Injil keluar. Wah, sebentar. Tadi saya dengar Bang Billy mengatakan Ellen G. White tidak pernah ngaku nabi. Sekarang Bu Karyana bilang bahwa Ellen G. White ini nabi. Ini yang benar yang mana nih? Suaranya nggak ada. Kok di mute saya? Nggak, bukan saya yang mute. Kan benar nih Pak. Si Billy kan, Bro Billy tadi udah ceritakan tentang Nabi Ellen G. White. Ellen G. White itu nabi, dia. Iya, tapi kata Bang Billy bukan. Kata Bang Billy, coba cari di mana Ellen G. White pernah mengaku sebagai nabi. Ya itu terserah dia. Oh gitu. Ellen G. White mengatakan dia tidak pernah mengatakan dia nabi. Tidak pernah seseorang mengatakan dia nabi. Waduh, antara Setelah Advent dengan kenal, Advent aja belum selesai nih. Bentar, antara Advent dengan Advent aja belum selesai nih. Gimana dong? Duh, ya ampun. Dengarkan nomor 17 ya. Petrus bertanya-tanya. Nah, hal itu sampai 3 kali. Sesudah itu terangkatlah benda itu tidak dimakan. Oke, ini kita sudah ada 2 tamu nih, Bu Karyana sama Bang Jakobus. Ya, kita sudah ada 2 tamu lagi nih. Boleh nggak kita sapa dulu ya? Oke, biar kita tidak menonton diskusinya, biar semakin ramai seru. Dan minggu ini kita dapat edukasi banyak teman-temannya. Bu Karyana di mute dulu karena Anda noise. Buat teman-teman yang naik, yang sudah dinaikkan ke atas, jangan turun lagi. Bu Karyana di mute dulu, izin. Teman-teman yang sudah naik ke atas, jangan naik lagi. Pertama. Yang kedua, kalau naik ke atas pastikan bisa buka kamera. Kenapa? Karena kita mewajibkan buka kamera. Karena ini sudah ada ketegangan di sini, saling membidatkan, saling menggugukkan, supaya menjaga Komal ini juga. Nah, kita kasih kesempatan Bang Goto dulu untuk bicara. Setelah saya nanti pilih-pilih yang naik. Tolong standby, pertahankan tempat kalian. Dan kalau kalian bukan non-muslim, silakan turun. Ya, kita lagi wawancara eksklusif dengan denominasi kekristenan banyak di sini. Nah, Bang Goto ini perwakilan dari Islam ya. Kita di sini betul-betul murni ingin mengeksplor pemahaman. Silakan Bang Goto sampaikan dulu, dan kita tetap pilih-pilih yang naik ke atas. Silakan. Mute Abang Ya, kedengeran Bang. Mute Abang Di mute Bang Goto, di mute. Tapi sebelum dilanjut Abang Dah, saya mau tanya satu pertanyaan sama Antum. Antum itu mualaf tahun berapa Bang Dah? Lupa lagi saya. 2019. Lanjut Bang Goto, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host dan kawan-kawan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, yang belum follow akun apologi di atas, bantu follow ya. Jadi begini kawan-kawan, kalau menjelaskan sejarah tolong yang betul ya, karena kalau Anda menjelaskan sejarah tidak betul ya, itu kan edukasinya sudah melenceng ya. Jadi tadi saya dengar ya, kebetulan saya pemerhati sejarah ya, pemerhati budaya Yahudi juga ya, beberapa dijelaskan tidak sesuai dengan fakta sejarah kan begitu. Karena Anda mengingat-ingat, sabar dulu ya. Mungkin berapa menit saya dikasih waktu ya, saya akan jelaskan sedikit ya. Kasih maksimalkan 2 menit aja Bang Goto, maksudnya biar ya. Tadi kan polemiknya kan masalah aksen saja dengan aliran lain. Jadi begini, mungkin saya jelaskan sedikit sejarah Advent sebagai kita begini. Advent itu Bang didirikan oleh 5 tokoh besar ya. 5 tokoh besar awal dari pengakuan Ellen G. White ya, mendapatkan penglihatan ya. Jadi Advent secara resmi baru berdiri 1863 ya. Jadi sebelumnya Ellen G. White ini seorang penulis, dia sudah menulis lebih dari 100 buku. Ya, apa yang dikatakan Ibu Katrina tadi betul ya, bahwa Bang Billy betul bahwa Ellen G. White ini kan istri dari James G. White ya. 5 pendirinya itu ada
Alan G. White, James G. White, Joseph Bates, Hiram Edison, J. Tiago. Kelima tokoh ini asli turunan Yahudi yang berdomisili di Amerika. Ya, apa yang dikatakan Ibu Karina tadi betul. Ya, Billy juga betul bahwa memang Alan G. White tidak pernah mengaku nabi. Yang mengakui dia sebagai nabi itu hanya pengikutnya, ya, pengikut setelah 1863 itu ya. Jadi kawan-kawan ya, kalau Advent Anda bicara, Anda harus kembalikan Advent ini ke budaya Yahudi. Karena Alan G. White mendirikan Advent itu ingin mengembalikan tradisi Yahudi, tradisi Kristen asli ya, yang lahir di Turki, Kisah Rasul 11:26 itu. Jadi Alan G. White ini monoteisme Yahudi. Ajaran Tritunggal itu baru masuk setelah beberapa pengaruh yang salah satunya apa Ibu Karina bilang tadi, itu pun baru masuk di abad ke-19. Jadi kalau abang menyalahkan Advent menurut saya ya, menurut sejarah ya, menurut sejarah ini salah satu aliran Kristen yang coba mengembalikan ya tradisi para apostolos atau para rasul, kan begitu ya. Ini yang pertama, itu garis besarnya Advent ya. Yang kedua, tadi saya jelaskan sejarah anak baptis ya. Anda kalau anak baptis, Anda ngerti enggak sejarah anak baptis ini? Anak baptis ini baru pertama kali didirikan 1609 oleh seorang pendeta yang bernama John Smith. Ini kalau Anda baca sejarah anak baptis ini berbau darah. John Smith, John Mathis, John Van Leyden. Ya, John Van Leyden ini pun terakhir dibunuh oleh Roma. Ya, dia punya 12 istri. John Van Leyden ini yang pecah. Setelah itu Vance Allen mendirikan gereja baptis baru. Setelah gereja baptis dihabisi oleh tokoh-tokoh Katolik yang bekerja sama dengan Protestan, didirikan lagi gereja aliran baptis baru yang bernama yang didirikan oleh Vance Allen. Itu jauh-jauh ya, 1 dekade setelah setelah John Smith meninggal, setelah John Van Leyden meninggal. Kan begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau Anda menjelaskan sejarah, tolong jelaskan secara konkret, jelaskan yang betul ya. Jadi poinnya begini. Kalau kalian Kristen ini, satu kitab Anda, aliran Anda banyak, berbeda-beda akidah. Bedakan Islam. Kami Islam ini satu kitab kami, satu akidah kami. Yang terpecah hanya organisasi, itu bedanya Bang, terlalu jauh bedanya. Kan begitu. Jadi kawan-kawan anak baptis, kawan-kawan Advent, silakan pertahankan masing-masing Anda punya akidah. Yang jelas Anda sejarah Anda itu terlalu banyak yang salah. Kenapa? Karena lahir satu denominasi semuanya menuai polemik ya. Saya pernah jelaskan panjang sejarahnya ini ya. Mulai dari Konsili Chalcedon sampai lahirnya Martin Luther, lahirnya Anglikan, lahirnya Protestan, lahirnya Anglikan, semua mengenai masalah. Martin Luther pecah dari Katolik karena apa? Karena memprotes surat indulgensi. Raja Henry ke-8 pecah dari Katolik, mendirikan gereja Anglikan karena tidak disetujui ya cerai dengan istrinya Catherine. Begitu juga anak baptis dan yang lain ya, semua berdiri menuai polemik ya, ada masalah sehingga mereka mendirikan denominasi baru. Mereka saling membedakan. Kan begitu. Ada abang kalau bicara seperti Advent, Joseph Bates, Hiram Edison, Jack Tiago, kalau Anda baca biografinya orang ini ya, Anda akan tahu bahwa semuanya menuai masalah. Tapi bukan di situ tempatnya ya, bukan di situ konklusinya. Konklusinya ya, ketika Anda mencoba menawarkan denominasi baru ya, denominasi baru dari satu pembelajaran ya, pembelajaran yang didoktrin, didogma dari sekolah Anda. Di Makassar sini Bang, ada 3 aliran baru berdiri Kristen. Kenapa? Karena ketika dokternya lolos sekolah itu datang orang ya yang punya dana, pihak pemodal itu meminta mereka mendirikan gereja sebagai investasi. Itu poinnya di situ. Jadi ketika dia lulus S2, S3 ya, ditawarkan, you kan sudah mengcreate knowledge. Seorang S3 Bang, seorang dokter teologi ya, kalau dia sudah S3, dia sudah harus bisa mengcreate knowledge. Sudah bisa menciptakan ilmu baru, doktrin baru, sehingga ini gereja baru. Begitu kalian. Saya paham betul, kan saya dari sebelah Bang ya, saya paham betul. Kalau Anda sekolah teologi ya, Anda lulus S3, ditawarkan sama pengusaha, ayo kita cari lahan, kira-kira itu bisa enggak kita bikin gereja situ, kita bikin denom baru. Muncul, makanya kalian 60.000 denom Bang sampai detik ini. Kenapa? Karena doktrin dan dogma dari sekolah-sekolah ini. Itu yang masalah. Itu sedikit dari saya, silakan dilanjut ya. Oke.
Terima kasih pada Bang Goto wawasannya karena beliau seorang mualaf dan beliau juga mempelajari sejarah dan sejarah Katolik dan Kristen lainnya itu kenapa umat Islam harus tahu ya, kenapa kita sekarang ini kebutuhannya harus mengetahui karena kebutuhan kita berdialektika. Nah, kalau kita tidak mengetahui porsi-porsi gereja Katolik, gereja Protestan dan yang lain teman-teman, maka kita bisa takutnya dibohongi ya, karena terbukti setelah 6 tahun saya diskusi itu teman-teman kita itu terkadang menyampaikan sejarah itu tidak sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu saya melakukan kajian independen. Saya tidak banyak bertanya kepada para apologet Kristen karena terindikasi mereka tidak jujur, maka saya menggunakan data-data sumber-sumber yang valid seperti jurnal-jurnal kampus untuk mengetahui sejarah kekristenan sendiri. Ada ilmu di kristologi ini yang saya anjurkan buat teman-teman Islam untuk pelajari sebagaimana yang sudah diajarkan secara non eksplisit di Al-Quran. Di antaranya Al-Quran mengajarkan kita yang pertama mempelajari sejarah. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa Al-Quran mengajarkan kita mempelajari sejarah? Dengan Allah menceritakan sejarah-sejarah zaman dahulu, kisah-kisah orang Yahudi, kisah Bani Israel. Dari situ kita harus berpikir bahwa Allah saja menceritakan kepada kita kisah masa lalu supaya apa? Supaya kita mengambil pembelajaran dari sana. Maka penting kiranya kita umat Islam juga harus mempelajari sejarah kekristenan, sejarah Islam sendiri supaya makin banyak knowledge kita dan akhirnya pemahaman kita semakin bagus tentang agama kita. Itu saran saya. Oke, lanjut. Ada dua yang sudah masuk di sini yang kita harus sapa dulu. Yang pertama ada akun The Manik Raja yang sudah bisa buka kamera. Yang belum bisa buka kamera saya tidak naikin ya. Yang bisa buka kamera saya naikin karena harapannya bisa buka kamera. Oke, The Manik Raja, Bapak The Manik Raja, perkenalkan dirinya Pak, agamanya apa, dan nanti kita kasih kesempatan untuk diwawancara. Ya, baik. Selamat pagi Ibu Unirifa dan teman-teman yang lain. Saya dengan Manik Raja, saya beragama Advent. Oke, Bapak Advent. Baik. Pak Jakobus sendirian, mampus. Lanjut, Pak. Ya, oke. Sebelum kita wawancara Bapak Demanik Raja, kita sapa dulu. Ini Bapak yang tulisannya Cina nggak bisa buka kamera. Izin saya turunkan ya, Pak. Ada yang mau disampaikan dulu, Pak, sebelum kita turunkan, Pak? Karena saya lihat Bapak sudah 3 kali minta naik. Halo, Pak. Oke, kita fokus yang sudah ada dan buka kamera aja ya. Oke, Pak Demanik Raja, Bapak mungkin sudah menyimak bagaimana tadi wawancara kita kepada Bu Karyana, kepada Bang Billy, polemik yang beredar. Apa yang ingin Bapak tanggapi? Mungkin mau meluruskan boleh, atau mau menambahkan informasi juga boleh, atau menanggapi Bang Goto juga boleh. Monggo Pak Demanik Raja. Oke, baik, terima kasih. Tadi waktu Bang Billy saya belum dengar. Yang saya dengar adalah antara Bapak Jakobus dengan Ibu Karyana. Tadi ya, oke. Mungkin saya tambahkan ini aja, statement tajam dari Bang Billy. Pertama, Bang Billy bahkan mengatakan bahwa Ellen G. White itu tidak pernah mengaku sebagai nabi, tapi yang menabikan adalah pengikutnya. Itu poin pertama yang agak panas. Yang kedua adalah bahwa memang tidak ada makanan yang dihalalkan seperti makanan itu tadi ya. Mungkin itu. Kalau itu saya sudah dengar, Bu, tentang makanan tadi. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Nah, yang dengan Billy tadi. Betul sekali, Ellen G. White tidak mengaku nabi. Pengertian tidak mengaku di sini tidak mengaku-ngaku gitu loh maksudnya. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak nabi. Karena banyak orang tidak mengaku tentang sesuatu bukan berarti bahwa dia tidak sama. Contohnya lah, presiden kan tidak perlu ngaku-ngaku kalau dia presiden, tetapi dia adalah presiden. Kira-kira gitu, simpelnya begitu. Oke, karena masalah dia nabi atau tidak itu adalah dari karyanya, dari ajarannya, dari bagaimana dia mendapatkan ajaran itu, gitu loh maksudnya. Baik, konfirmasi langsung aja. Menurut Bapak Ellen G. White nabi? Yes. Oke, lanjut Pak. Oke, teman-teman sudah dikonfirmasi ya. Bu Karyana dan Bapak Demanik menerima bahwa Ellen G. White adalah nabi. Dan argumen tadi adalah Ellen G. White adalah nabi palsu menurut Bang Jakobus. Silakan Bapak menanggapi selanjutnya polemiknya. Oke, baik. Mungkin kalau soal nabi palsu terlalu panjang. Tadi yang kisah 10 saja. Jadi Bapak Jakobus, bedakan mimpi, bedakan penglihatan. Mimpi itu apabila seseorang sedang tidur. Petrus tidak tidur, sehingga itu disebut penglihatan. Jadi penglihatan saat seseorang tidak sedang tidur. Itu harus clear. Itu saja saya lihat kok Bapak tadi tidak clear di situ. Oke. Nah, kemudian saya tahu waktu saya tidak akan banyak karena saya biasa bicara berjam-jam. Oke. Jadi kesimpulan dari kisah 10 bahwa itu bukan tentang binatang dalam arti literal, arti harafiah, tetapi menyangkut bangsa-bangsa di luar daripada Yahudi. Oleh karena
Oleh karena simbol dari bangsa-bangsa adalah binatang. Amerika, Indonesia, Singapura, apalagi Inggris, Uni Soviet ketika belum apa itu beruang ya. Jadi binatang itu adalah simbol dari bangsa-bangsa. Dan juga di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, binatang pun digunakan sebagai simbol untuk kerajaan-kerajaan. Oke, nah jadi kesimpulannya ada di ayat Kisah 10 ayat 38 begini disebutkan, yaitu ayat 28 maksud saya, 28 dan 35 ayat 28. Ia betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Lalu kemudian Cornelius menceritakan, kemudian saya lompat ke ayat 34. Lalu mulailah Petrus bicara kepadanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, ini muncul oleh karena sebelum peristiwa Stefanus, maka bangsa Yahudi eksklusif. Mereka menganggap orang lain itu semuanya, maaf, kafir. Ya. Makanya mereka tidak bergaul. Sebetulnya sudah ada unsur nubuatan tentang bangsa Yahudi yang eksklusif itu selama 490 tahun saja. Yang dimulai dari sejak Raja Artasasta. Ini di Perjanjian Lama memberikan instruksi untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah diruntuhkan, termasuk bait suci di dalamnya oleh Nebukadnezar punya pasukan dahulu. Nah, itu terjadi tahun 457 sebelum Masehi, dan 490 tahun kemudian adalah tahun 34 setelah Masehi. Nah, itulah batasan eksklusivismenya mereka itu sebetulnya. Tapi mereka tidak paham itu tentunya pada waktu itu. Baik. Minimal tidak semua paham. Kira-kira begitulah. Jadi itu tidak berbicara tentang jenis binatang arti harafiah boleh dimakan atau tidak. Karena sekali haram belum pernah Pak Deman halal. Siap. Wah, Pak Jakobus kena PL dia. Ya. Ya, sabar-sabar Bu Karyana. Pertama, terima kasih kepada Pak Demanik Raja. Boleh saya wawancara sedikit? Saya mau konfirmasi. Oh ya, silakan dengan senang hati. Ya, pertama salam santun, respect dengan Pak Demanik Raja ya, berfokus untuk menjelaskan tentang Advent. Oke Pak, saya pertama sudah dapat konfirmasi bahwa bagi Bapak Ellen G. White itu adalah seorang nabi. Yang kedua, tadi Bu Karyana membuat sebuah statement Pak, bahwa setiap orang Kristen yang memakan babi itu pasti masuk neraka. Apakah Bapak sepakat dengan yang disampaikan Bu Karyana? Berdasarkan ayat Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 65. Betul, masuk neraka. Ya, akan binasa sekaligus. Itu kata, tidak disebutkan kata neraka ya. Ini saya mau koreksi, tetapi kita memahami maknanya. Dibinasakan. Akan binasa sekaligus. Kalau disebut sekaligus artinya itu adalah saat neraka. Oke, pertama salam kenal dulu. Mungkin Bapak ini pertama sekali bersama saya, mungkin Bapak sudah sering nonton saya. Saya mau konfirmasi lagi nih, kapasitas kekristenan Bapak sebagai Advent ini, apakah seorang jemaat atau memang orang yang mendalami teologi atau belajar atau penginjil atau pendeta? Boleh dijelaskan? Oke, baik, terima kasih. Saya bukan pendeta, tidak pernah sekolah teologi, tetapi saya banyak belajar dari para pendeta dan juga mungkin lebih banyak belajar sendiri.
Oke, terima kasih. Artinya Itu membaca keren sekali ya. Alkitab. Kita hargai, kita sangat menghargai teman-teman kita yang di sini berupaya dan ada effort untuk belajar. Apapun perbedaan itu niscaya teman-teman, tetapi kembali lagi kita saling menghargai. Tidak menggunakan diksi-diksi yang menyudutkan, tidak menggunakan diksi-diksi yang keji, dan kita saling menghargai di sini. Inilah kenapa Qomal Islam ini harus memang diapresiasi teman-teman ya, supaya kita menambah wawasan. Bagi kita umat Islam, penting ini untuk menambah wawasan agar kita bisa menghargai teman-teman kita. Oh, ternyata Kristen itu ada perbedaannya begini. Biar kita tahu Bukaryana nggak makan B2. Jangan nanti kira semua orang Kristen makan B2. Datang ke rumah Bukaryana malah kita bawa babi lagi, kan nggak mungkin. Oke, kita kembali ke Bang Karen nih. Bang Karen tadi sudah dijelaskan sama Bapak Demanik bahwa seluruh umat Kristen yang makan babi maka itu pasti masuk neraka. Bang Karen ada yang mau disampaikan, kita besarkan dulu. Saya bantah sebentar ya. Ya Monggo, kalau silakan. ya narasi daripada Pak Manik, ya saya setuju. Ya setuju. Tapi kalau ayat yang berikutnya yang ayat 20 ke atas ya. Kalau ayat 15 kan di situ Elohim mengatakan apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu katakan haram. Jika bergaul saja kamu sudah bisa bebas. Kan Yesus sendiri mengatakan roti disiapkan bagi anak, bukan bagi anjing, bukan bagi asu. Ya. Dengan itu Yesus menegaskan Yahudi, di luar Yahudi asu. Nah, dengan itu Bapak Elohim menurunkan ayat itu, Kisah Para Rasul 10 itu. Jangan kalian bernarasi hanya di pergaulan, di makanan juga itu tertuju. Di kitab 1 Yohanes 3 kalau tidak salah, saya lupa ayatnya ya. Semua itu halal. Taiknya juga mungkin bisa dimakan, yang penting dalam nama Yesus. Ya. Kecuali Yohanes. Kalau kalian cuma mengikuti yang lain-lain, yang orang Yahudi nabimu itu ya terserah, saya tidak ada urusan. Saya mengikuti yang tertulis secara Alkitabiah. Ya kalau narasi kalian hanya di seputar pergaulan, ya kalau menurut saya Yesus menentang roti disiapkan bagi anak, bukan bagi anjing. Ya saya tidak mengikuti nabimu Advent, Nabi Advent, saya mengikuti pernyataan Yesus. Masih kurang ini saya punya foto ini. Saya masih Yahudi separuh. Baik. Oke, menarik diskusi ini. Di luar Yahudi anjing. Itu menurut Yesus. Oke, menarik. Oke, teman-teman. Pak Karen, Lanjut. Iya. Oke, karena saya juga ada kegiatan ya, saya tidak bisa berlama-lama karena mungkin saya punya waktu sekitar ya paling tidak 10 menit lagi untuk mendampingi teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tapi hari ini saya luar biasa berterima kasih kepada Bukaryana dan Bapak Demanik. Bapak salam kenal ya. Karena ini pertama sekali saya ngobrol dengan Pak Demanik nih. Iya dari Bu Advent. Rifa, salam kenal juga. Dan saya lagi-lagi Tapi Bu, saya maaf, peringat- sedikit info Bu. Tapi Ya. saya pernah lo diskusi dengan mungkin tuh temannya Ibu juga dengan Bapak Juma, Oh, iya. bukan di TikTok, di Zoom dan live Dia di dulu. YouTube beberapa Dulu ya, mungkin sudah 5 tahun lalu. Tiga atau 4 tahun lalu, iya. 4 tahun Berarti lalu, Bapak ya. termasuk orang yang memperhatikan dialek lintas iman ini sudah bertahun-tahun, berarti sudah banyak pengetahuan. Nah, lagi-lagi teman-teman, saya di sini akan menempatkan diri saya itu berusaha seadil mungkin. Maksudnya apa? Adil itu dalam tanda kutipnya begini. Saya tidak akan pernah menyinggung, mengcounter, membahas gereja manapun, agama Kristen dari deno manapun, sampai mereka sendiri yang meminta saya untuk membahas agamanya. Seperti yang dilakukan oleh AMPI tadi. Ketika AMPI menyamakan kejahatan gereja Katolik dengan Islam, bagi saya itu hal yang sangat menjijikan. Kenapa? Tentu sebagai seorang muslimah yang membaca fakta-fakta, membaca sejarah, saya tidak akan terima hal itu. Ya, karena kejahatan gereja Katolik itu divalidasi oleh bula kepausan dan bahkan divalidasi oleh paus-paus mereka. Berbeda dengan Islam, kalaupun ada Islam, perbedaan dan bahkan ada peperangan, itu karena kami memerangi orang yang memerangi kami dan itu eksplisit tertulis dalam Al-Quran. So, lagi-lagi bapak-bapak dari pihak Advent, Bang Karen sudah tahu, mungkin Bang Karen sudah tahu persis seperti apa saya. Saya tidak akan menyentuh agama kalian sama sekali kalau kalian tidak membawa agama saya untuk dijadikan narasi yang kalian perjualbelikan di komal-komal manapun. Nah, inilah saya. Saya janjikan itu, saya akan menghormati Ibu Karyana dan juga Pak Demanik.